Kita masih menemukan berbagai kesalahpahaman tentang malaikat. Mungkin ada yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah pembantu Allah. Maha suci Allah dari perkataan seperti ini. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan para malaikat dan memerintahkan tugas-tugas khusus. Namun Allah Ta'ala bukanlah seperti raja yang membutuhkan para pembantu untuk melaksanakan tugasnya. Keyakinan ini termasuk dalam hakikat kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah kita seperti kaum musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat anak perempuan Allah. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 57. Ada lagi kisah malaikat Harut Marut yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Dua malaikat ini diutus Allah Ta'ala ke muka bumi untuk mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia. Kisah ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 102. Nama Harut Marut disebut dalam Al-Quran hanya satu kali dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bahkan kisahnya pun tidak dijelaskan secara detail. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, kisah Harut Marut banyak diriwayatkan oleh tabi'in seperti Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Az-Zuhri. Tidak ada satupun hadits yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah. Bahkan, Harut Marut banyak diambil dari kisah Bani Israel. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan malakain atau dua malaikat dalam ayat ini. Pendapat pertama, seperti diungkapkan Imam Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran mengatakan, Harut Marut adalah dua kabilah jin yang mengajarkan sihir pada umat manusia. Sedangkan yang dimaksud malakain adalah Jibril dan Mikail. Allah menegaskan dalam ayat itu bahwa Nabi Sulaiman tidaklah kufur mengajarkan sihir. Begitu pula Jibril dan Mikail. Pendapat kedua mengatakan, Harut Marut adalah manusia jahat yang mengajarkan sihir di daerah Babil di kawasan Irak. Malaikat Jibril dan Mikail kemudian diturunkan Allah untuk menolak tuduhan orang yang mengatakan Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah mukjizat dari Allah Ta'ala. Pendapat ini antara lain disampaikan Imam Ibnu Jarir At-Tabori dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, meskipun pendapat ini dianggap lemah. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan, Harut Marut adalah orang soleh yang tinggal di Babil, hingga orang-orang memuliakannya dan menganggapnya sebagai malaikat. Jadi, kata malaikain dalam ayat ini merupakan metafora dari sosok manusia saleh ini. Konon, dua nama ini kemudian diabadikan menjadi nama bintang yang disembah suku Kaldan, karena diyakini orang yang meninggal akan naik ke langit dan berubah menjadi bintang. Pendapat keempat mengatakan, Harut Marut adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah sebagai ujian dan cobaan bagi manusia saat itu. Keduanya mengajarkan sihir agar orang-orang dapat membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Karena itu, saat itu sihir sudah sangat membudaya, hingga mereka menganggap para nabi yang diutus bukan sebagai nabi, tetapi tukang sihir. Allah Ta'ala lalu menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia saat itu. Mereka yang beriman akan tetap kokoh dengan keimanannya, dan mereka yang tidak beriman akan terperdaya dengan sihir.
Menurut Syekh Tantawi rahimahullah dalam At-Tafsir Al-Wasif, jumhur mufassirin berpendapat bahwa kedua malaikat itu adalah dalam pengertian sebenarnya malaikat. Harut dan Marut diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian dan cobaan. Keduanya tidak mengajarkan sihir, kecuali menasehati dan mengatakan mana yang mengikuti kemaksiatan dan mana yang mengikuti petunjuk Allah. Wallahu a'lam.